Berapa? 14. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini pertemuan ke-14. Ya, kalau ke-14 insyaallah masih beberapa pertemuan lagi, belum habis ini para jamaah. Perhatikan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Kita akan masuk sekarang yaitu bab keberapa? Bab ke-5. 5 kaidah mengamalkan sunnah. Tapi kita buatkan dia judul, jangan tinggalkan sunnah nabimu. Ya, karena akan kita dengar bagaimana penjelasan kaidah yang pertama insyaallah taala. Baik. 5 kaidah dalam mengamalkan sunnah. Dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim wajib memahami beberapa kaidah penting. Kenapa? Supaya tidak terjerumus dalam kekeliruan. Jadi jangan salah mempraktikkan. Karena salah mempraktikkan sunnah ini berbahaya. Ibarat obat, salah minum bahaya. Ya. Sebab minimnya pengetahuan akan hal ini membuat banyak orang bersemangat, membuat orang yang semangat salah dalam mempraktikkan. Apalagi kita yang baru-baru ngaji, ya, semangat mengenal sunnah tetapi apa? Salah praktik, nggak pakai kaidah. Ibaratnya baru orang belajar sila, semua mau diapa? Mau dilawan semua. Apa dia genit awak? Pendekar mau dilawan. Maka benar apa yang dikatakan oleh para ulama kita, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Balusli maju paling. Ya. Ilmu itu berapa? 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awal, siapa yang masuk jengkal pertama dia akan sombong. Nah inilah, ya, baru-baru belajar ini semuanya mau dilawan nanti. Nah, dia saja yang alim, yang lain nggak ada yang alim. Hati-hati. Kemudian wa man dakhala fi syibri tsani tawadha. Siapa yang masuk ke jengkal kedua dia akan merendah. Itu memang sifatnya ilmu ini para hadirin. Masuk ke jengkal kedua dia akan apa? Merendah. Wa man dakhala fi syibri tsalits, siapa yang masuk pada jengkal ketiga, alima annahu la ya'lam. Di sini dirinya tahu ternyata enggak tahu. Di sini dia tahu dirinya tidak punya ilmu. Hai, ini dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, dalam mempraktikkan sunnah ini kita perlu memahami apa kaidah. Sehingga membuat takut kaum muslimin yang belum memahami sunnah gara-gara salah praktik dari kita yang semangat-semangat. Istilahnya nyopir nggak tahu aturan. Ya, baik. Jika demikian halnya, kaum muslimin yang seharusnya menjadi objek dakwah itu justru lari dan alergi terhadap ajaran sunnah karena kekeliruan sebagian individu dalam mengamalkan sunnah. Maka lihat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan bil il, dengan ilmu. Pada bab ini akan dibahas 5 kaidah penting tersebut. Semoga setelah menelaah dan memahami kelimanya,
kita semakin mantap dan terarah dalam mengamalkan sunnah, serta benar-benar mampu menjalankan ajaran agama Islam di atas ilmu dan dalil yang sahih. Ini yang kita harapkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini dia kaidah pertama para jamaah, halaman yang ke-74. Kaidah pertama, amalkan sunnah meskipun orang-orang meninggalkannya. Maka itu sebabnya sering kita katakan, kalau bukan kita yang mengamalkan sunnah ini siapa coba? Kita yang menyandarkan diri kepada sunnah ini, kalau bukan kita yang mengamalkannya siapa? Orang di saat orang tidak tahu tentang sunnah, di saat orang alergi, benci kepada sunnah, apalagi ditambah dengan media-media yang semakin gencar menjelekkan sunnah itu, ya. Maka itu sebabnya kita bawakan judul, jangan tinggalkan sunnah nabimu. Jadi sini, amalkan sunnah meskipun orang-orang meninggalkannya. Laksanakan sunnah itu, amalkan sunnah itu, jangan tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan sudah kita jelaskan betapa besarnya keutamaan orang yang menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah di akhir zaman. Besar. Ya. Bagaimana tidak? Dia dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla dengan pahala yang sahabat sendiri bertanda tanya saking besarnya. Nah, Pak Rusli, apa keutamaannya menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah, memegang teguh sunnah di hari-hari belakangan ini? Pak Rusli punya pertanyaan ini. Nah ini, yang topi hijau, Mas Bagi apa ini? Apa keutamaannya? Ini dari Lenek. Dal. M. Sadarudin. Barakallahu fiik, mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Masya Allah, barakallahu fiik. Pilih minyak wangi, Al-Quran, siwak. Al-Quran, Masya Allah. Luar biasa ini, fadhil. Pahala berapa? 50 sahabat. Allahu Akbar. Nah, dikatakan di sini, fenomena menyedihkan sering ditemui di kalangan pencinta sunnah. Di antara mereka ada yang bimbang untuk menghidupkan suatu amalan sunnah yang telah tiada di tengah masyarakat karena malu. Ada ini. Mas Ipul, gila aku, malu katanya. Bagus katanya, tapi hilang. Satu. Atau alasan semisalnya, ya sudah kedung. Padahal ingat, malu dalam hal ini benar apa salah? Salah. Malu yang terpuji itu malu yang menjadikan kita terhalang melaksanakan keburukan, itu malu yang benar. Kalau malu mengerjakan yang salah itu bukan malu, tapi itu adalah khawar, kita lemah. Baik. Ya, malu melawan arus,
atau alasan semisalnya, ketahuilah wahai saudaraku pencinta sunnah, menghidupkan sunnah pada kondisi seperti ini lebih utama dan berlipat ganda pahalanya jika dibandingkan mengamalkan sunnah di tengah masyarakat yang telah terbiasa mengikuti sunnah. Subhanallah. Jadi kita mampu menegakkan sunnah di masyarakat yang nol sunnah, tidak faham sunnah, ini jauh pahalanya lebih besar ketimbang mengamalkan sunnah di masyarakat yang sudah kenal sunnah. Kenapa? Karena pasti ujiannya besar. Ya, ujiannya pasti apa? Besar dan melelahkan. Maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, ajruki ala qadri nasabuki, pahalamu tergantung lelahmu. Lelah kita besar pahala kita, nggak ada lelah kita ya sedikit pahala kita. Baik, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pada masa mendatang terdapat hari-hari yang harus dilalui dengan penuh kesabaran. Bersabar dalam mengamalkan sunnahku pada masa itu seperti memegang atau menggenggam apa? Bara api. Ya, saya sanggup nanti langas tadi kepeng 500. Nggak seberapa, tapi inilah membekas. Memegang sunnah itu lebih dari itu. Dan orang yang mengamalkan sunnahku ketika itu akan mendapatkan pahala seperti 50 orang yang mengamalkannya di antara kalian. Itu pahala 50 sahabat Nabi SAW. Maka lihat para hadirin, ketika sahabat mendengar ini, sahabat aja tanda tanya, awaminhum, ya Rasulullah, 50 dari kami atau 50 dari mereka? Nabi SAW menjawab, 50 dari kalian ini. La ilaha illallah. Maka sabar. Ya, perlu apa? Sabar. Inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya pada masa mendatang terdapat hari-hari yang dilalui penuh dengan kesabaran. Baik. Ada satu pernyataan Syekh Sulaiman ibn Suhman rahimahullah yang penting untuk kita renungi, berkaitan dengan perlunya seorang muslim berkomitmen dalam menegakkan sunnah. Kita ini harus apa? Istiqamah. Ya, punya komitmen menegakkan sunnah itu, punya keistiqamahan dalam menegakkan sunnah ini, punya tekad yang kuat. Ya, jangan tergantung angin, tergantung cuaca. Ya, jangan. Ketika membantah orang-orang yang mengingkari sunnahnya berzikir setelah salam dengan mengangkat suara secukupnya. Ingat nih para jamaah, ini sering saya ingatkan, berzikir selepas sholat jangan enggak, boleh diangkat suaranya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Dalam sholat enggak boleh, karena akan mengganggu kiri kanan. Zikir selepas sholat ini, itu sebabnya Ibnu Abbas mengatakan, aku mengetahui Nabi selesai sholat itu dengan suara takbir. Berarti apa? Mereka bersuara cuma tidak dipimpin oleh satu komando dan tidak pakai pengeras suara. Baik, kita contohkan sekarang. Saya salam ya. Kita semua salam dan berzikir coba. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah. Hakadha. Bukan assalamualaikum. Ya. Tapi bukan berjamaah. Bukan pakai pengeras suara, bukan juga besang balung, apa nama baju? Benail kan? Baju. Ya bukan begitu, enggak seperti tadi.
Astaghfirullah, astaghfirullah. Inilah suara. Ini namanya mengangkat suara. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma tassalam, kassalam. Tapi kita ini satu ruangan, coba. Coba ke masing-masing, coba. Astaghfirullah, astaghfirullah. Suara? Inilah yang dimaksud. Ini dimaksud oleh Ibnu Abbas. Ya. Imam Syafi'i memaknainya lain. Apa katanya? Yaitu apa? Imam ketika makmumnya tidak boleh diangkat suaranya. Tapi kalau sudah paham, kecilkan kembali. Tapi adakah kita yang Syafi'i yang pakai ucapan Imam Syafi'i ini? Enggak ada. Justru apa? Gaspol, jangan kasih kendor. La ilaha illallah. Dia mengatakan, Syekh Sulaiman As-Suman mengatakan, tidak sedikit sunnah Nabi SAW, baik berupa perbuatan maupun ucapan, yang telah ditinggalkan karena dianggap sesuatu yang ini bahaya lagi nih kalau remeh ini. Ya. Bahkan orang-orang tidak lagi beranggapan bahwa sunnah tersebut termasuk suatu amal yang mendatangkan pahala apabila dikerjakan, dan ya, amal ini tidak mendatangkan dosa apabila ditinggalkan. Artinya apa para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang sudah mulai meremehkan sunnah, sehingga apa? Ketika mulai diremehkan sunnah ini sudah tidak mikir pahala sudah. Jadi sekali dikatakan, bahkan orang-orang tidak lagi beranggapan sunnah tersebut suatu amal yang mendatangkan pahala apabila dikerjakan, tidak mendatangkan dosa apabila ditinggalkan. Artinya apa? Yaitu dikerjakan mau tidak dikerjakan tidak peduli. Maka di zaman sahabat, ada zaman tabi'in, ada zaman sahabat, Anas mengatakan ketika dia datang ke Madinah, apa kata beliau atau sahabat ketika datang ke Madinah, dia mengatakan apa? Ya, aku sudah tidak kenal lagi ajaran Nabi kalian, kecuali yang tersisa itu sholat, katanya. Zaman itu, ya, aku sudah tidak kenal lagi. Ghairu annakum tusallun, yang tersisa itu hanya sholat. Baik. Yang lebih menyedihkan kata beliau, jika ada seorang mengingatkan atau mendakwakan suatu amalan sunnah yang selama ini ditinggalkan, orang ini justru dituding sebagai pengaco di betul sekali ini para jemaah. Ketika mulai menyebarkan sunnah, apa katanya? Meresah. Ini pengajian meresahkan. Ini pengajian mecah belah, katanya. La ilaha illallah. Padahal yang diajarkan qala Allah wa qala rasuluhu. Penolakan demikian tentu sama saja menutup pintu-pintu ilmu. Seiring dengan itu pula sunnah-sunnah Rasul akan lenyap. Ya, mau muncul dikatakan memecah belah. Pengajian meresahkan. Pengajian keras. Ya, ini ajaran baru. Ini Wahabi. Ya, ini tidak mengikuti mazhab yang 4. Jika sudah begitu, kerusakan akan banyak bermunculan, dan hanya Allah yang mengetahui dampak kerusakan tersebut. Ini kalau kita malu menegakkan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih masyarakat kita lagi, begitu ada yang menyebarkan dituduh macam, akhirnya apa? Kita mundur. Akhirnya apa? Matilah sunnah, hiduplah bid'ah. La ilaha illallah. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman tersebut. Adakah kerusakan lebih dahsyat bagi kaum muslimin dan ahlus sunnah selain daripada mematikan suatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ini kerusakan paling besar para jamaah. Mematikan apa? Sunnah. Mematikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sunnah itu petunjuk Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Lihat dampaknya. Generasi-generasi belakangan tidak mengetahuinya, apalagi akan mengamalkannya. Gara-gara itu mau dihidupkan malu, mau dihidupkan ada yang melawan, mau dihidupkan ada yang menentang. Akhirnya kita yang mau menghidupkan ini mundur dengan teratur. Bahkan apa? Tobat. Saya tobat jadi salafi katanya. Ya. Akhirnya nanti salafi tobat. La ilaha illallah. Nasallallahu assalamu alaihi. Ingat para hadirin, kekukuhan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Seandai kata Imam Ahmad mau mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk, tamat sudah sampai sekarang ini. Hanya dia satu yang kokoh para jamaah, berdiri tegak bagaikan gunung. Dia lebih baik di penjara, dia lebih baik dicambuk ketimbang dia akan mengatakan Quran itu makhluk. Dan ingat saat itu para fuqaha semua mendukung padahal Imam Ahmad. Ayo kita lawan saja, sabar. Sampai orang jahat istirahat dari orang baik, atau orang baik istirahat dari orang jahat. Nah, itu kata para ulama kita. Andai kata Imam Ahmad mengatakan Quran sudah tamat sudah. Tapi bagaikan gunung para jamaah, tidak goyang sedikit pun. Maka itu sebabnya dikatakan oleh para ulama kita, Allah jayakan Islam, selamatkan Islam di musim orang murtad dengan Abu Bakar, dan Allah jayakan Islam ya di musim orang mengatakan Quran makhluk dengan Imam Ahmad. Maka itu sering dikatakan Imam Ahmad imam ahli sunnah. Tidak ulama yang lainnya, Abu Hanifah tidak dikatakan imam ahli sunnah, padahal imam ahli sunnah. Tapi karena apa? Ujian yang berat. Kemudian banyak sekali ucapan-ucapan Imam Ahmad yang menjelaskan tentang akidah. Maka dikatakan yaitu apa? Imam ahli sunnah. Ya, dan sering dikatakan aqidatul Imam Ahmad, akidah Imam Ahmad. Karena kerasnya pertentangan yang melawan kebenaran di saat itu. Bagaimana tidak? Karena didukung oleh penguasa saat itu, Al-Ma'mun. Ya. Nah, ini bahaya para hadirin. Jikalau malu menegakkan sunnah, berhenti menegakkan sunnah, generasi belakangan tidak akan tahu sunnah. Ya. Apalagi mengamalkannya, sehingga apabila ada ajaran sunnah yang dipraktikkan di hadapan mereka, serta merta mereka mengingkarinya, karena sunnah itu dianggap bid'ah sudah. Yang bid'ah sekarang ini jadi sunnah. Ya buktinya sudah jelas para jemaah. Ya, kematian di suatu kampung tidak ada talqinan di atas kubur, pasti bikin geger. Atau tidak apa, ada tahlil, pasti sudah bikin geger. Ya. Atau tidak usah jauh-jauh. Ya. Yang masih ada khilaf saja misalkan gitu ya. Itu apa? Jadi imam tidak membaca basmalah dengan suara apa? Ya keras. Nanti di belakang diulangi sholatnya. Banu imam dulu baca bismillah. Imamnya nggak baca bismillah, katanya subhanallah. Tapi kalau di Mekah kok asik saja sholat di belakang imam-imam. Ya, la ilaha illallah. Baik, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah bertutur, Abdullah ibn Al-Hasan sering hadir di majelisnya Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i ini gurunya Imam Malik, tabi'in. Suatu hari dibahas beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas di tengah pengajaran, salah seorang yang hadir berkomentar, bukan demikian amalan yang sebenarnya. Ini para jamaah ini ulama yang ngajar ini.
Tapi ada yang komen, oh enggak demikian, katanya, ditentang. Ya, Abdullah pun menanggapinya. Ya, Abdullah bin Hasan, ini para hadirin cucunya Rasulullah atau cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kamu pikir, kata Abdullah bin Hasan, seandainya orang yang bodoh tentang agama jumlahnya banyak hingga mereka menjadi penguasa, apakah lantas pendapat mereka menjadi hujjah yang dapat mengalahkan sunnah? Ini yang membicarakan tentang sunnah ini ulama. Lantas ada orang awam menentang. Maka seketika Rabi'ah mengatakan, aku bersaksi bahwa ini ucapan keturunan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyahid maksudnya di sini para jamaah. Ya, tidak semua orang yang menentang itu harus kita dengar. Kalau sudah ada dalil yang jelas, jalan terus. Jangan menoleh ke belakang. Kalau sudah ada dalil, siapapun berbicara, orang banyak berbicara, jangan dihiraukan. Tetap jalankan dalil tersebut. Lihat sikap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau hadis itu sudah jelas, meskipun orang tidak mengamalkannya, tetap diamalkan. Karena yang menjadi hujjah itu adalah dalil, bukan pengamalan orang. Jangan gara-gara hadis ini tidak diamalkan oleh orang, kita tidak mengamalkannya, tunggu diamalkan dulu baru dia jadi hujjah. Tidak. Hadis Nabi itu tetap jadi hujjah, ada yang mengamalkannya maupun tidak ada yang mengamalkannya, itu sudah hujjah binafsihi, pada hadis itu sudah dalil. Baik. Ingatlah, setiap kali ada suatu sunnah yang lenyap, maka itulah sebagai pertanda munculnya dan tersebarnya bid'ah. La ilaha illallah. Ini mengerikan nih para jamaah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, akan datang zaman ketika manusia berbuat bid'ah dan meninggalkan sunnah, sehingga bid'ah menjadi hidup dan sunnah menjadi mati. Ungkapan yang lain mengatakan apa? La ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ahdatsu fihi bid'ah. Setiap tahun itu pasti muncul bid'ah. Dan ini benar di kenyataannya para jamaah. Setiap tahun pasti akan muncul bid'ah. Kan namanya muhdats. Muhdats itu kan perkara baru. Setiap tahun, kata Ibnu Abbas, pasti akan muncul bid'ah. Dan mereka akan mematikan sunnah. Akibatnya hidup bid'ah, matilah sunnah. Ungkapan lain mengatakan apa? Mabtada'a qaumun bid'atan illa nuzi'atis sunnatu mithluha. Tidaklah suatu kaum mengerjakan suatu bid'ah melainkan akan dicabut sunnah Nabi semisal dengan bid'ah itu. Hatta thumma la yu'iduha ila yaumil qiyamah, kemudian sunnah itu tidak akan dikembalikan oleh Allah sampai hari kiamat. La ilaha illallah. Maka kita berharap para hadirin rahmatullah azza wa jalla, habis kitab ini ya kita bisa tabligh akbar variasi itu bagus. Ya, tapi kalau tidak bisa ya kita daurahkan dia. Ya. Karena di sana akan kita ketahui, oh ternyata ada beberapa sunnah yang belum kita dengar. Atau mungkin kita sudah dengar praktiknya ya, hanya apa? Jurus satu jurus saja. At-tahiyatu lillah was-shalawat wat-thayyibat, itu terus. Padahal datang dari Nabi sekian. Baik. Kemudian dikatakan meninggalkan ajaran sunnah menjadikan umat semakin jauh dan tidak mengetahui ajaran yang benar. Dan inilah yang kita saksikan sekarang para hadirin.
Ya, maka kita yang memahami sunnah ini kadang mengatakan apalah, kan dia nelek-lek. Kenapa kok tidak dari dulu kita kenal sunnah ini? Iya, bagi kita yang dapat hidayah, yang tidak dapat hidayah ini ajaran siapa ini katanya? Ini ajaran Arab katanya. Tapi anehnya hajinya ke Arab. Salatnya hadap mana? Hadap Arab juga. Syi'na am abaina. Kita mau maupun tidak mau, memang kita harus berkiblat ke Arab karena nabinya kita dari Arab. Ya. Dan dia adalah manusia terbaik. Asyrafun nasi nasaban. Manusia yang paling mulia nasabnya. Ya. Meninggalkan ajaran sunnah menjadikan umat jauh dan tidak akan mengenal ajaran yang benar. Dan inilah yang kita saksikan sekarang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesuatu yang hukumnya mustahab, ini hukum nih para jemaah. Kita berbicara dengan tentang hukum. Kalau sudah hukum berarti ada wajib, ada mustahab atau sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Perhatikan di sini. Sesuatu yang hukumnya mustahab atau sunnah memang boleh ditinggalkan, namun dengan syarat tetap meyakini ia tetap sunnah. Ingat nih para jemaah. Contoh, rawatib. Wajib apa sunnah? Sunnah. Boleh ditinggalkan, tapi tetap imani dia sunnah Nabi SAW. Dan mengetahui hukum demikian adalah fardu kifayah agar tidak satupun ajaran agama ini yang lenyap. Ya, jangan sampai dilupakan hukumnya karena gara-gara lupa akan melaksanakannya. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, sekiranya ajaran sunnah tidak diamalkan, niscaya ia pun akan lenyap dan mati. Ingat apa dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yuhtaful ilmu bil amal. Ilmu itu dipanggil dengan praktik. Jadi kalau mau manggil ilmu itu supaya diam, panggil dengan apa? Praktik. Wa in ajabahu wa illar tahal, kata beliau radhiyallahu anhu. Kalau kita laksanakan, oh berarti ilmu akan mengatakan ini cocok tempat kita katanya. Kalau tidak diamalkan, irtahal, dia akan oh nampaknya dia tidak suka sama kita ini, dia akan pergi ilmu itu. Maka itu sebabnya dahulu para ulama salaf disebut oleh Syu'bah dan yang lainnya. Apa kata beliau? Apa kata mereka? Kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Dahulu kami membantu diri kami untuk menghafal hadis Nabi itu dengan praktik. Baik. Tanda-tandanya akan menghilang dan jejak-jejaknya tidak lagi terlihat. Betapa banyak amalan yang jelas-jelas menyelisihi sunnah namun dikerjakan umat Islam selama bertahun-tahun sampai saat ini. Seiring berlalunya waktu, sunnah-sunnah pun ditinggalkan dan bid'ah-bid'ah dipraktikkan, sehingga sedikit sekali sunnah yang masih diamalkan. Bahkan kalaupun ada, pengamalannya syarat dengan kekurangan di sana sini. Bahkan jika ada orang benar-benar mengamalkannya, niscaya orang-orang akan berkomentar, sungguh sunnah telah ditinggalkan. Dan ini kenyataan para jemaah. Ya, mungkin bagi kita yang sudah lama mengaji, menuntut ilmu, hidup di masyarakat yang masya Allah semangat ikut menegakkan sunnah, kita katakan alhamdulillah banyak yang kita ketahui. Tapi coba bayangkan di awal mengenal sunnah ini sendiri, ketika tidak lagi berzikir dengan satu komando, tidak lagi dengan suara besar-besar, aneh, kayak ada yang hilang. Bahkan orang mengatakan onggal sei wah ngilangang satu demi satu mulai di jemaah jarain sesolat kanan coba.
Besok berhenti dia sholat katanya. Subhanallah. Ini kenyataan para jamaah. Ya. Selalu seperti itu. Subhanallah. Ya. Tetapi apa? Kita harus berdiri bagaikan gunung. Ya, jangan kita bagaikan kapal layar ya. Harus kita seperti apa? Harus seperti gunung. Baru bisa tegak. Dan ingat janji Allah, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan ya Muhammad, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Kebatilan pasti akan hancur. Nah, bid'ah terus dikerjakan, sunnah ditinggalkan, orang sudah berpandangan lain. Yang dikerjakan inilah agama. Yang baru itu meskipun dalil itu nggak punya, itu apa? Bukan agama. Kenapa? Yang kecil sampai tua mengerjakan itu. Yang dewasa sampai pikun mengerjakan itu. Bagaimana orang tidak anggap itu adalah agama? Karena dipoles dengan agama. Yang mengerjakannya tokoh agama. Lantas datang apalagi dai muda-muda. Apa kata orang? Aduh, pendatang baru nih. Nah, ini baru nah ini. Baru ini. Sampai yang tobat pun katanya, kamu kan baru ngaji katanya. Sampai seperti ini. Padahal apa? Yang namanya kebenaran itu bukan kenal barunya. Yang dikenal adalah bagaimana kita dapat hidayah mengamalkan kebenaran tersebut. La ilaha illallah. Baik. Wahai umat Islam, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan mengamalkannya? Kalau bukan kita, siapa coba? Karena kita sudah mengikrarkan diri kita ikut apa? Sunnah, belajar sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Bahkan apa? Kita tidak rela dituduh mengikuti Wahabi kan? Kita rela akan dikatakan sebagai sunni, seorang salafi. Tapi kalau bukan kita yang mengamalkannya, siapa lain? Siapa yang kita harapkan? Hidupkanlah ia dengan segala upaya kalian dan bimbinglah orang banyak untuk mengamalkannya. Sebab mengamalkannya termasuk tanda kecintaan yang sempurna, sekaligus wujud mutabaah, mengikuti yang jujur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian pedulikan kebencian orang-orang yang fanatik terhadap bid'ah. Juga jangan pedulikan ancaman para pelaku kebatilan. Dan jangan pedulikan kejahatan orang-orang awam yang terfitnah orang-orang awam para jamaah. Karena disulut oleh orang-orang depan. Ya. Orang awam hakikatnya mereka awam. Kalau datang kebenaran insya Allah hatinya masih fitrah, akan diterima. Tapi gara-gara yang punya kepentingan, yang bermain, akhirnya orang awam tidak berani. Padahal tahu betul ini katanya. Lambat laun mereka mengakui benar, ini ajaran yang benar katanya. Kan tidak ada memang dari dahulu katanya. Ya. Tidak ada. Sekarang diadakan. Tapi apa? Ya sudah masyarakat mau apa kita? Ini adalah berpasrah, tetapi pasrah yang salah. Ya. Tetaplah teguh dalam menegakkan sunnah, karena ia benar-benar asing dan ingin dicabik-cabik dari segala arah. Karenanya sunnah sangat membutuhkan orang-orang yang ikhlas. Nah, ini yang penting para jamaah. Mudah-mudahan kita diberikan apa? Keikhlasan. Benar-benar kita ini ingin mendapatkan surganya Allah. Bagaimana kita bisa meraih ridhonya Allah? Bagaimana bisa selamat dari neraka? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya ini kuncinya, ittiba kepada beliau.
yaitu mereka yang sanggup menanggung segala kesusahan dalam mengamalkannya, dan yang lebih mengutamakannya daripada kepentingan pribadi. Hadapilah dengan cara yang baik setiap orang yang anti terhadap sunnah. Ini penting para jamaah. Hadapi dengan baik. Bimbinglah mereka dengan lemah lembut, dan pahamkanlah sunnah dengan santun. Yakinlah insyaallah mereka mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan berakhir dengan kebaikan selama dilakukan dengan cara ikhlas demi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Memang kita butuh sabar para jemaah. Ya. Agar bisa tegar dalam mengamalkan dan mendakwahkan sunnah, para penegak sunnah perlu merenungi pengalaman. Nah, ini kita belajar dari apa? Pengalaman. Pengalaman siapa? Al-Imam Syatibi, yang punya kitab yang paling bagus membahas masalah bidah. Ada namanya kitab Al-Muwafaqat, karya Al-Imam Syatibi. Ya. Dan beberapa karya yang lain. Apa pengalaman beliau? Ya. Demi menegakkan sunnah, beliau rela menyelisihi orang banyak. Dibenci, rela dibenci. Dicela, siap dicela. Dituduh dengan berbagai keburukan, siap. Namun alhasil semua kesungguhannya berakhir dengan kebaikan. Dan itulah janji Allah bagi setiap orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu pasti didapatkan oleh siapa? Orang bertakwa. Dan Allah punya janji. Lihat halaman 78 ayat suratul Hajj ayat 40. Wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Hujan? Angin? Wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Allah maha kuat, maha perkasa. Kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Ya. Imam Syatibi mengisahkan, aku bingung. Apakah tetap mengikuti sunnah dengan konsekuensi menyelisih kebiasaan masyarakat? Zaman dia itu para jamaah. Zamannya dia. Dan tentu ingat para hadirin, orang berilmu otomatis ujiannya lebih besar daripada yang tidak berilmu. Karena sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya para nabi. Kemudian yang mirip. Kemudian yang mirip. Kuat imannya, besar ujiannya. Lemah imannya, sedikit ujiannya. Dan orang beriman selalu diuji. Baik. Atau mengikuti saja kebiasaan mereka. Ini pilihan bagi Imam Syatibi. Mengikuti sunnah, menyelisih masyarakat. Atau mengikuti masyarakat, menyelisih sunnah. Tidak bisa digabungkan nih para jamaah. Kalau memang bertentangan. Jika aku berpegang pada sunnah, kata beliau, bisa dipastikan aku menanggung akibatnya. Sebagaimana yang dialami oleh siapapun yang sikapnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat. Alhamdulillah kita ini masih enak para jamaah. Coba lihat ya, sebagian jamaah ya yang menegakkan sunnah ini, ada yang dipaksa tanda tangan di kantor. Tobat. Ada yang diusir para jamaah. Dibuat awik-awik desa. Pokoknya ikut ajaran salafin harus dikeluar. Subhanallah. Ya Nabi sendiri dikeluarkan. Kalau kampung kita kan tidak ada kemuliaannya. Kampung Nabi Mekah. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Innaki la habbul biqa ilallah. Hai Mekah, engkau itulah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Aku ini keluar darimu bukan karena aku benci engkau. Ya. Tetapi apa? Tetapi kaummu yang mengeluarkan aku. Ya, lau ma akhrajuni ma kharajtu minki.
Kalau bukan kaummu mengeluarkan aku nggak mau keluar dari Mekah ini. Bayangkan Nabi, kelahirannya, bahkan dia suku terbesar dan terkuat di Mekah, tapi apa? Tidak bisa menjaminnya. Baik. Dan tentu semuanya punya hikmah itu. Apa hikmahnya? Bagaimana kota Madinah Islam? Bagaimana Madinah menjadi negara Islam pertama? Dari sana muncul cahaya itu ke penjuru dunia ini, sehingga Madinah diberi julukan Akalatul Qura, kampung yang memakan kampung-kampung. Artinya apa? Menaklukkan semua negeri. Baik. Hujan? Angin saja? Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi riyah wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Atau Allahumma laqihan la aqima. Allahumma laqihan la aqima. Taib. Imam Syatibi bimbang nih para jamaah. Jadi mengatakan apa? Jika aku berpegang pada sunnah, bisa dipastikan aku menanggung akibatnya sebagaimana dialami siapapun yang sikapnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat. Apalagi jika masyarakat mengklaim amalan mereka lah yang sesuai dengan sunnah, ya, bukan yang lain ini bid'ah, ya. Hanya saja di balik beban berat tersebut aku meraih pahala yang besar. Artinya apa? Aku selisih mereka, tapi aku dapat pahala. Sementara apabila aku mengikuti sikap mereka, tentu aku sejalan dengan kebiasaan yang ada dan dianggap bagian dari mereka, bukan sebagai orang yang menyelisih mereka. Namun konsekuensinya aku harus menyelisih sunnah dan menyelisih amalan salafus saleh, bahkan dicatat oleh Allah sebagai orang sesat. Semoga Allah melindungiku darinya. Maka lihat para jamaah, ketika membaca tarajimul ulama, biografi fulan min ahli sunnah, sunni, salafi, tapi begitu fulan syi'i, fulan jahmi, fulan rafidhi, fulan ya qadariyah. Belum Allah sudah nyatat nih para jamaah. Manusia saja ketika menyebut biografinya nampak. Maka lihat para jamaah, perawi ahlus sunnah diterima, bukan sekedar sunnah, apalannya lagi. Tapi perawi ahli bidah tidak diterima. Ya, baik. Setelah mempertimbangkan semuanya itu secara matang, kata beliau, aku pun menyimpulkan bahwa derita akibat mengikuti sunnah hakikatnya adalah keselamatan yang sesungguhnya. Sedangkan manusia tidak mungkin menyelamatkan aku dari azab Allah sedikit pun, bahkan sedetik pun tidak bisa. Bahkan apa? Ya, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzim bibani. Orang-orang jahat pada hari itu berkeinginan menebus dirinya dari azab Allah dengan putranya, dengan anak-anaknya, buah hatinya. Wa sahibati wa akhi, dia berkeinginan menebus dirinya dari azab Allah dengan istrinya. Kah kamu betaman neraka sok aku selamat? Yang di dunia sangat sayang, sehidup semati katanya, nasi sepiring berdua. Kah saudaranya semeton genti bakul neraka no. Aku utama surga. Ayo para jamaah, saudaraku, ganti aku di neraka. Istriku, ini ya Allah, masukkan istriku ke neraka, jadi ganti aku. Wa fasilatihi allati tuwi, kerabatnya, ya Allah, kerabatku sudah masukkan ke neraka, aku biar selamat.
Bahkan apa? Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ya Allah, semua orang di muka bumi ini masukkan di neraka jadi ganti aku. Apakah itu bisa? Tidak bisa. Ini kalau kita mau berpikir jernih. Ya. Kalau kita berpikir ke depan. Kalau kita berpikir akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesabaran para jamaah. Demikian juga kesabaran bagi anak-anak kita di hari belakangan. Karena ingat, Nabi tidak menghentikan mengatakan bahwasanya beberapa tahun saja sabar. Ayyamus sabar, hari-hari yang dilalui dengan penuh nggak ada ujungnya. Saya kira itu saja satu kaidah pada kesempatan malam hari ini para jamaah. Insyaallah berikutnya kaidah kedua nanti kita informasikan lagi. Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan. Ya, komandan. Baik. Baik. La ilaha illallah. Pertama, katanya komandan nih bantu ngurus suratnya nih. Tahu-tahu dikasih hadiah. Dia memaksa. Ya. Dan memang dia itu biasa ngasih hadiah. Bagaimana yang seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man syafa'a li akhihi syafa'atan, siapa membantu saudaranya, fa ahda lahu 'alaiha hadiyah, dikasih dia hadiah, faqabilaha, lalu diterima, faqad adda baban 'aziman min abwabir riba, dia telah mendatangi pintu riba yang besar. Hassanahul Imam Al-Albani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi dalam bab ini jangan diambil komandan. Kalau bab hadiah yang tidak ada sebab silahkan. Tapi bab ini gara-gara membantu ini tidak boleh. Ya, beda. Ya, kita katakan bahwasanya kita ini sebagai makel. Makelar. Kalau makelar tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita membantu, hati-hati. Dia telah mendatangi pintu yang besar dari pintu riba. Maka sama kasusnya apa? Itu yang ngodong-ngodong itu untuk masuk apa? Kedokteran, masuk nyekolahkan orang ini, diambilin orang uang, duit. Ini hati-hati, ini pintu riba besar. Ya, apalagi dijadikan sebagai apa? Bisnis. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya Om Poleng. Ada seorang pedagang asongan. Hai Allah. Keluar dia jual mangga kan? 1000. Datanglah pembeli kan. Nah, beli satu Pak. Akhirnya ini mangga apa? Mangga harum manis. Dibayarlah 1000 kan, dibayar uangnya 1000. Loh kok 1000 katanya? Tadi kan bapak bilang 1000 kan? Ayo hitung berapa kali saya bilang 1000 katanya. Oke, aja. Apa ada bapak ini katanya? Bapak ini katanya. Boleh. Nama-nama.
Terus nggak boleh, ini haram. Ini namanya goror, menipu yang seperti ini. Ayo mangga, 1000 katanya. 5 kali dibilang 1000. Tahu-tahu begitu dibayar 1000, 5.000 makanya. Enggak boleh menipu ini. Man ghasyana falaysa minna. Wallahu taala ala wa alam. La ilaha illallah, tumben malam ini saya dengar, makanya ini para jamaah. Apa hukumnya menyalakan asap dupa? Dupa apa dulu? Kalau maksudnya adalah gaharu, ya, gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Gaharu memang ini minyak wangi, tidak ada masalah, boleh. Bahkan sunnahnya, ini yang belum kita kerjakan banyak ini para hadirin, kain kapan si mayat itu bakarkan gaharu. Jangan rokok ditebakarin. Gaharu. Diamat kain kapannya sebelum dimasukkan jenazah itu. Itu namanya tajmir dan disunnahkan ganjil. Allah taala alam. Gimana? Baik. Imam Syatibi dia mazhabnya Malikiyah. Syatibah, tahu nama Syatibah? Ini di Eropa nih para jemaah, Spanyol. Ulama banyak sana. Ya, dari Spanyol, Maliki. Ya, Allah taala ala wa alam. 2. Whisky brandy kah? Whisky brandy kah? Ini kan? Khamar berselisih pendapat para ulama apakah najis atau tidak. Was sahih haram tapi tidak najis. Kaidahnya setiap najis pasti haram, bukan semua yang haram najis. Wallahu taala ala wa alam. Sebentar nih. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Ya, maaf Ustaz. Iya. Untuk selawat Fatih dan selawat yang lainnya apakah ada dasar hukum hadisnya selawat? Baik. Saya kurang hewan. Salawatul Fatih bukan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi ajarkan hanya beberapa salawat. Baik. Pertanyaan, bolehkah orang buat salawat? Disebutkan oleh para ulama kita, alfadzus salawat, lafaz salawat boleh dibuat, tetapi tidak boleh ada gulu di dalamnya. Tidak boleh apa? Ada gulu, sikap berlebih-lebihan menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Namun yang terbaik salawat yang lafaznya dari siapa? Rasulullah SAW. Itu bisa dilihat di buku variasi itu, kita bawakan beberapa bentuk salawat sana. Wallahu taala ala wa alam. Lalu pesahab, siap pesahab, mana dia? Ya. Imam Nawawi. Baik, ada ulama kita tidak menikah banyak. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya karena apa? Kesibukannya dengan ibadah tersebut, dia khawatir berkhidmah kepada umat, khawatir tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada istrinya. Nanti takut berdiri mereka berdosa. Bukan sengaja untuk tidak menikah, dijadikan itu sebagai ibadah. Wallahu taala ala wa alam. Pesahab. Pokoknya subhanallah, pesahapnya selama ini ya gegodoh dan muter-muter sana terus, subhanallah. Kabe dia mengumbe. Ya. Hah? Jadi pesahap ini menjadi mak comblang atau menjadi jembatan
gantung. Mempertemukan ini katanya. Ya, lalu dia dikasih sholawat merah-merah. Ya. Kita lihat sekarang. Ini babnya syafaat atau babnya pesahab ini sebagai makelar. Apa istilahnya dibuat tuh biro jodoh. Apa maksudnya? Kalau maksud tidak membantu, tidak boleh menerima hadiah. Karena membantu itu syafaat, itu arti syafaat. Tapi memang kita mau cari penghasilan dari sini, boleh nerima. Kambe melenda. Hah? Apa? Oh, langan minta mangan boleh. Boleh. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang zakat mal. Tahun kemarin kan saya sudah mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5% sesuai dengan uang yang ada sama saya. Apakah ini uang sisa tahun kemarin itu harus dikeluarkan juga untuk zakat mal? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau bertanya, kalau kita sedang berzikir dan berdoa itu apakah ditutup mata boleh atau tidak? Bagaimana hukumnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tahun kemarin sudah berzakat katanya 2,5%. Tahun ini zakat lagi enggak? Kalau sudah mencapai haulnya setahun, sisa uang itu masih kena nisab, yaitu harga 85 gram, berarti tetap wajib zakat juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Habis doa, habis zikir kita tutup mata boleh apa tidak? Tidak ada masalah. Ya, bahkan di dalam sholat pun ada perincian para ulama kita masalah tutup mata. Kalau tidak ada yang mengganggu di depannya, dia buka mata. Tapi ada yang mengganggu di depannya, ada gambar itu, gambar ini, maka apa? Dengan menutup mata lebih dia khusyuk, dia tutup mata. Penjelasan Imam Ibnul Qayyim. Wallahu ta'ala ala wa alam. 2. Ingat, puasa nazar itu wajib, sunnah Senin itu sunnah, berarti ambil yang wajib dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa kalau kita bergaul dengan orang sunnah rasanya tidak semangat ibadah? Kita katakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari tempat. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu beragama sesuai dengan agama temannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Senul. Allahumma salli wa sallim alaihi. Imam Saine. Oh, bukan, dia nama imam karena memang imam terdepan dalam ilmu. Sama misalkan di Cepak, misalkan Ustadz Zaki jadi imamna, ya ran imam Cepak. Jelas nul? Wallahu ta'ala ala wa alam. Sebentar. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Jika suami tidak mau menjawab, dia sudah berpoligami, jawab sendiri sudah, dia bilang, gimana hukumnya Ustaz? Baik. Jazakallahu. Suami tidak mau menjawab dirinya berpoligami, jawab sendiri katanya. Bagaimana hukumnya? Ya nggak ada hukumnya, selesai. Tidak menjatuhkan talak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Iya, Haji Hamdun. Baik. Kalau kita ini sopir, sudah dapat gaji, lantas ada memberi hadiah karena tugas kita itu adalah haram. Bakshish ini haram ini. Ya, Allah taala ala wa alam. Ada lagi? Pak Rusli? Yang pahala 50 ngamal sunnah 50 sahabat ini gimana bedanya? Apakah satu sunnah ada atau ya, satu sunnah sudah dapat kita, apalagi banyak sunnah.
Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Ada lagi. Baik. Om Polen. dia berdakwah itu orang-orang tidak jarang yang paham lah, karena ada kekurangan fisik, yaitu lidahnya agak kaku, jadi agak cadel-cadel dia kalau dia berdakwah. Nah setelah itu dia minta kepada Allah agar diangkatlah penyakit cadel itu, lalu Allah menjawab doa itu. Kemudian seketika itu sembuh penyakit. Lalu orang-orang paham ya kan? Nah, doa itu apa itu? Rabbi syrah li sadri. Buya jamaah kini. Wallahu taala ala wa alam. Ya, jana. Bagaimana praktik akidah yang bermanfaat sebenarnya dalam kehidupan dengan manusia, khususnya sesama saudara muslim? Kita katakan praktikkan Al-Quran dan praktikkan sunnah, itu pasti bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh pergi Isra Mi'raj? Yang pergi Isra Mi'raj itu hanya Nabi. Hanya Nabi yang itu. Ya, kita ini tidak ada tuntunan untuk memperingati. Karena ingat, tidak ada dalil yang jelas menunjukkan malam keberapa. Allah taala ala wa alam. Bolehkah berkorban dengan domba betina? Boleh. Allah taala ala wa alam. Apa hukum membuat kelompok-kelompok untuk pergi melayat jenazah takziah? Kita katakan untuk membantu saudara kita meringankan bebannya dan membantu mereka untuk melaksanakan kewajiban, tidak ada masalah. Yang penting jangan mengerjakan bid'ah. Allah taala ala wa alam. Apakah berdiri dari duduk setelah sujud dengan mengepal tangan termasuk sunnah? Iya, ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu taala ala wa alam. Jika wanita sedang haid, apa boleh dia membaca zikir pagi dan petang? Kenapa tidak boleh? Tidak ada yang menghalanginya untuk berzikir. Wallahu taala ala wa alam. Membaca basmalah setiap awal kegiatan, apakah termasuk bid'ah? Ya tergantung. Kalau kita mau sholat bismillah, ya bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah mengajarkan sahabat yang sampai salah berapa kali? 3 kali. Dia ada disuruh baca bismillah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi tadi? Ya. Apakah sama? Kita katakan ya jelas masuk Islam lebih besar tentunya. Tapi di tengah masyarakat yang awam sunnah, yang kental dengan bid'ah, insyaallah besar juga. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Mengenai apa Ustaz? Sujud dalam salat berjamaah itu bagaimana tata caranya Ustaz? Baik. Berbicara tentang sujud sahwi ini panjang lebar. Ya, pertama kekurangan tasyahudut maka sujud sahwi sebelum salam. Setelah tasyahudut kekurangan rakaat, sempurnakan dulu sampai salam. Setelah salam baru sujud sahwi. Kemudian kelebihan rakaat, sujud sahwinya juga setelah salam. Ragu, ya, ragu ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu, maka ambil jumlah paling sedikit. Kalau ketemu sujud sahwi kapan? Setelah salam. Kalau tidak, ambil rakaat paling sedikit, kapan sujudnya? Sebelum salam. Allah taala ala wa alam. Ada lagi? Apa Malik? Belamun telapar bertemangan so. Apa? Tidak usah makan-makan di kuburan ini, kita buat bid'ah nanti. Wallahu taala ala wa alam. Berapa kuintal zakat padi? Untuk menghitung zakatnya adalah yaitu 300
gantang. 300 gantang. Sekarang tergantung gantangnya, ada 2,5, ada 3 kilo, ya kalikan sudah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah masih ya belum selesai kitab ini, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Dan kita umumkan sekaligus jadwal kajian. Adapun besok malam Kamis ini di Ampenan, malam Jumat mana yang belum ya? Kampung Remaja. Kampung Remaja. Hah? Apa? Ya, malam Jumat guru pedal. Adapun malam Sabtu ini ada daurah di Burne. Kemudian malam Ahad. Mana yang belum kemarin? Dasaliaan sudah. Toya sudah. Montor Sugia, Banjarsari. Banjarsari insyaallah malam Ahad. Kemudian malam Senin Dasanre. Ya, malam Senin Dasanre. Saya kira demikian para jamaah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompoleng kamat.